Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'da. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wah, khususan tamu-tamu kita yang terhormat, Pak Profesor Hadi, juga sahabat karib saya, Pak Badar, Habib Cinta, dan Kang Irfan Sidni, Kang Sidni, Sidni Ilman, dan khususan Bapak Taufik Hidayah. Barangkali ibu-ibu nanti lupa mengingat nama. Saya nanti kan yang dicolos nama ya, bukan gambar, bukan ya, nama. Jadi ngingetnya gampang. Pokoknya di akhir ceramah, kalau orang pidato terakhir wa akhirul kalam wa billahi, wis gampang kan. Dah itu aja. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan maksud baiknya dikabul Allah. Oke, selanjutnya halaman 19 alinea terakhir, yaitu kita bicarakan tentang qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tahda a'sabuka ya wa taskuna balabilu nafsika. Ya, tidak akan bisa tenang your nerves. A'sabuka, your nerves, saraf kamu, tidak akan reda emosimu. Ya. Wa taskuna balabilu nafsika, dan juga tidak akan tenang kegaduhan yang ada di dalam dirimu. Wa tadhhaba wasawisu sadrika, dan juga tidak akan hilang ya kewaswasan, kegamangan yang ada di dalam dadamu itu. Hatta tu'mina bil qada'i wal qadari, sampai engkau mengimani qada dan qadar. Jaffal qalamu, pena sudah kering, bima anta laqin, apapun yang engkau jumpai, fala tadhab nafsuka ya hasaratan, jangan sampai ya dirimu hanya berkeluh kesah, mengalami kekecewaan. Wala tadhunnu, dan juga jangan sampai kau menduga, annau kana biwusika iqafil juduran atau al-jidar, jangan kau menduga bahwa engkau punya kemampuan bisa menghalangi tembok anjanhar ketika akan roboh. Jangan kau kira engkau bisa menghentikan tembok ketika akan roboh. Ya, wa habsul ma, dan menghentikan air, ayan sakiba, untuk tumpah, wa man urih an, dan bisa menghalangi angin untuk berhembus antahubba. Jangan dikira engkau punya kemampuan bisa menghentikan angin supaya tidak berhembus. Ya, wa hifdzur zujaj anyan kasira, jangan kau anggap engkau bisa mempertahankan kaca tidak pecah. Hadza laisa bisahih, ini tidak benar. Ala raghmi wa raghmika, ya, secara terpaksa
bagi diriku dan bagi dirimu. Rohmi wa rohmika. Kalau bahasa Arab di pesantren, rohma'an fika itu kumprung cungure. Kumprungnya tidak bisa mengelak, tidak bisa tidak, engkau harus mentaatinya. Ya, wasaufa yaqaul maqdur, apapun yang sudah ditetapkan Allah pasti akan terjadi. Wa yanfudhul qada'u, dan akan terlaksana keputusan Tuhan. Wa yahilul maktub, dan apa yang sudah ditetapkan akan terjadi. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ngandel sorog belia wis. Ngandel sorog belia wis. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian, saya ingin mengatakan kesimpulannya saja dulu, nanti kita feedback ke belakang. Kesimpulan terakhirnya bahwa sesungguhnya puncak kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian di dalam hatimu adalah ketika engkau sudah berserah diri kepada Tuhan. Bahasa Jawanya ya wis pokat kudune mengkonon ya wis. Kita sudah berusaha. Jadi artinya tidak perlu kita menyesali. Yang penting kita bertakwa. Maksudnya bertakwa itu artinya meningkatkan ketakwaan, itu meningkatkan kewaspadaan. Yang penting kita bertakwa. Artinya waspada. Kalau terjadi kekeliruan, kesalahan, tetapi kita dalam kondisi waspada, maka Tuhan mengatakan jangan takut, tidak akan kutulis sebagai dosa. Ini firman Tuhannya, la junah alaikum fima akhta'tum, yang artinya la junah alaikum, tidak ada dosa atas kamu. Fima akhta'tum, tentang apa saja kesalahan-kesalahanmu. Yang namanya akhta itu kesalahan, datang telat, bangun terlambat, janji lupa, makan sesuatu yang haram tapi kita tidak tahu, dalam keterpaksaan, itu namanya akhta. Bukan sayyiat ya. Bukan jinayat, tapi akhta. Kesalahan semacam itu kata Tuhan tidak berdosa. Saya terjemahkan, la junaha, oranana dosa, alaikum atas kamu, fima akhta'tum, apapun kesalahan kamu. Selesai. Jadi apa yang dosa? Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dosa itu adanya kesengajaan hati kamu, kesengajaan ngelawan Gusti Allah. Sudah tahu ini haram, dimakan juga. Sudah tahu ini salah, dikerjain juga, itu yang dosa. Kalau kamu tidak tahu, nggak ada masalah. Yang penting kita bertakwa. Jadi bertakwa itu adalah kewaspadaan. Apa sih takwa tuh? Kita keluar dari Pak Badar juga cerita, keluar hujan turun. Nah, begitu mendung sudah rapat, langit sudah gelap, balik lagi ngambil apa? Ngambil payung. Tiba-tiba begitu hujan turun, begitu dibuka payungnya sobek, ya sudah nggak ada masalah. Itu sudah di luar kemampuan kita. Udah, itu namanya orang bertakwa. Kemudian keluar rumah gelap gulita, balik lagi ngambil apa? Ngambil senter. Begitu dinyalain, lekek. nggak ada lampunya. Ya sudah, yang penting kita sudah menjalani ketakwaan. Itu yang jadi persoalan, bahwa kita jangan takut bersalah, berdosa. Yang penting kita bertakwa. Ngati-hati wis, ya kan? Masih kesandung ya sudah selesai.
Saya juga naik mobil berhati-hati, ekstra hati-hati yang nyetir mobil. Saya selalu tidak pernah berkeras memegang hak saya. Sekalipun lampu itu hijau dan hak saya tidak berkeras kepala. Tetap saya memperhitungkan kesalahan orang lain. Ada nggak orang gila yang robos lampu merah? Nah itu kita hitung juga. Tetap aja kecepatan saya kurangi, ya. Kaki kanan siap menginjak gas apabila ada orang gila lewat, kan gitu. Saya sudah super hati-hati, tapi apakah dijamin saya tidak tabrakan? Ditabrak juga dari belakang nabraknya. Ya sudah, kita ya Allah saya sudah berhati-hati kok. Itu menjadi persoalan, jangan menimbulkan kekecewaan. Nah, di sini apa yang kita baca dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Kekecewaanmu tidak akan pernah hilang. Ya. Rasa gaduh di dalam dirimu tidak akan pernah habis. Selalu gaduh. Kekecewaan, kegaduhan, kebimbangan, keraguan, kegamangan silih berganti di dalam diri kita ini menghadapi fenomena kehidupan yang kita tidak paham. Karena kita beranggapan asalnya seolah-olah kita punya kemampuan. Punten saja, saya menduga hampir semua orang meyakini bahwa dirinya punya kemampuan. Bisa punya kebisaan, punya kebolehan. Prakteknya hari-hari, coba perlihatkan. Saya ingin mengangkat kacamata. Ya, hati saya ingin mengangkat kacamata. Langsung dikirim ke otak saya. Otak saya sebagai regulator mengeluarkan instruksi kepada anggota badan saya, khususnya tangan, untuk bergerak. Kemudian menjulur, memegang kacamata dan lalu diangkat. Di situ saja saya bisa merasa aku punya kekuatan, aku punya kebolehan. Betul nggak gitu? Betul nggak begitu? Suatu ketika ada orang mengancam saya dulu. Pokoknya gue pukulin kalau ketemu. Ternyata saya dengar dia kena stroke. Saya datangin. Pak, dulu Bapak ngancam saya memukul saya. Iya, mangga silakan pukul Pak. Aduh, nggak bisa. Katanya mukul saya. Nggak bisa. Mulutnya sudah menyon. Tangannya melintir. Sok, mangga silakan. Saya ikhlas, silakan pukul. Nggak bisa. Sejak kapan nggak bisanya? Ya ada 1 bulan mah. Dulunya bisa nggak? Dulu bisa. Sekarang enggak. Jadi sampean aslinya bisa atau tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa dirinya bisa, yang aslinya kamu itu bisa atau tidak bisa? Ya itulah persoalannya. Nah, kalau Anda sudah meyakini aslinya tidak bisa, berarti Anda termasuk orang beriman dong. Ya, kita tidak bisa. Makanya standar kita dalam hidup ini adalah kita meyakini kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Itulah makanya para ulama sepakat untuk menyebutkan bahwa la haula wala quwata itu miftahul jannah. Kunci surga. Apakah la haulanya berupa kunci? Lalu kita buka pintu surga gitu? Ya bukan begitu persoalannya. Artinya kalau kita sudah meyakini memang aslinya kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, percayalah hidup kita bahagia. Makan lahap, tidur lelap, badan sehat, rezeki banyak.
temennya banyak, rezekinya banyak, badannya sehat, makannya lahap, tidurnya. Kekecewaan yang tadi diterangkan tidak akan pernah Anda sarapan sampai kepada breakdown nerves, ya, inhiarul asab, ya, saraf kita runtuh. Kenapa? Karena kekecewaan. Dari mana datangnya? Karena kita merasa bisa. Ini kuncinya. Ada seorang murid ikut ujian masuk perguruan tinggi. Karena dia dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu dapat ranking dengan penuh percaya diri bahwa aku bisa lo lulus. Dengan bangganya dia mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Yang satu lagi, dia sadar akan kelemahan dirinya, tapi didorong oleh orang tua dan teman-teman, ya udahlah, coba-coba, syukur ya lulus, ya syukur, enggak udah. Apa yang terjadi ketika dua-duanya gagal, tidak lulus? Yang percaya dirinya berlebihan terlalu tinggi, begitu mendengar tidak lulus, pingsan, kecewa. Kenapa tidak lulus? Akhirnya menuduh dosen-dosennya terima suap. Betul nggak? Ujian yang tidak fair dan sebagainya. Yang dia yakin tidak mampu, apa bilangnya? Sing mau tak wara, kita kok beli mampu. Kecewa nggak? Enggak kan? Oke. Dua hal yang berbeda pada kondisi tidak lulus. Sekarang dua hal berbeda terjadi pada kondisi dua-duanya lulus. Apa yang terjadi secara psikologis? Orang yang percaya diri ujiannya lulus, begitu lulus, dia kesombongannya muncul. Kesombongannya muncul. Sudah kutebak aku lulus. Iya. Ya kan? Dengan bangganya. Aku adalah sejak di SMA kelas 1, 2, 3 selalu dapat ranking. Dia cerita, ngebul ngomongannya. Betul nggak? Tetapi yang merasa dirinya tidak mampu, ternyata lulus, dia akan berterima kasih kepada Tuhannya. Alhamdulillah, Allah kabul doa saya. Dengarkan baik-baik. Ini satu. Makanya begini akhirnya saya mengatakan, percaya diri perlu, tetapi jangan berlebihan. Nah, dari mana percaya diri kita muncul? Jangan bergantung kepada kemampuan yang engkau miliki, tapi bergantunglah kepada Tuhanmu yang bisa melakukan apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu persoalannya. Jadi ketika kita menyadari tidak mampu, itu hidup kita menjadi nyaman. Ya, kita akan banyak berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, seizin Allah. Ya, saya mah lulus kuliah nih hanya nasib kok. Kebetulan nasib saya baik saja. Dengan seizin Allah, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, ada lagi satu hal. Kepercayaan yang berlebihan itu seringkali orang mengalami kegagalan karena dia tidak kurang hati-hati. Betul nggak? Soal 10 ujiannya, gayanya nih, saya memperhatikan sekali perilaku anak-anak sekolah nih. Baru separuh jam ujian, dia jawab langsung. Masih ada waktu setengah jam lagi, dia langsung diserahkan kepada guru. Saking bangganya, aku sudah selesai dalam waktu 30 menit.
sombongannya. Ternyata banyak salah nggak lulus kan. Itu. Jadi orang yang percaya diri itu juga, kalaupun gagal dia pingsan, kalau berhasil dia lupa diri, nggak ada baiknya. Jadi itulah persoalannya, bahwa kita percaya kepada qada dan qadar itu akan sangat ditentukan sejauh mana kita mempercaya diri kita sendiri. Percaya diri, athiqah bin nafs. Ini kadang-kadang orang salah paham, Pak Habib. Ada komentar di YouTube, kenapa Buya Sakur bilangnya percaya diri, kenapa nggak percaya Tuhan saja? Orang nggak paham ini. Percaya diri ini terjemahan dari self confidence, bukan believing, bukan belief, tapi self confidence. Bahasa Arabnya thiqah bin nafs, bukan al-iman. Nggak paham. Percaya diri itu bukan itu artinya. Nggak paham, ya udahlah. Jadi artinya orang percaya diri itu pada akhirnya diperlukan. Sangat penting orang punya percaya diri, tetapi jangan sampai berlebihan. Terukurlah, ya. Mengapa demikian? Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang menyebabkan engkau sampai stres, sampai depresi ketika menghadapi kegagalan, salah satunya adalah karena engkau terlalu yakin akan berhasil. Percaya nggak? Orang yang yakin pasti lulus, ternyata tidak lulus, pingsan nggak? Stres nggak? Nah, tapi orang yang penuh berharap dengan Tuhan, kalaupun tidak lulus, ya wis, semoga kita beli bisa. Nah sudah kan, nggak kecewa kan? Nah itulah sekalian. Jadi nanti pada akhirnya, terlepas dari percaya diri atau tidak, tapi pada umumnya selalu ada. Saya juga mengukur diri saya, sekalipun saya sudah belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk tidak kecewa, tetap saja Pak, ketika saya mengalami kegagalan dalam waktu entah sekejap, entah berapa jam, rasa kecewa itu ada dalam diri saya. Jujur aja nih Mak, ya tidak bisa dipungkiri. Hanya kemudian saya berjuang untuk melupakannya. Saya berjuang untuk menerima realita yang sesungguhnya. Ya sudah, barangkali Allah belum izin. Jadi seandainya demikian, kemudian juga diukur bahwa kekecewaan itu berawal dari kegagalan atau kita punya keinginan yang tidak tercapai. Betul nggak? Itu menimbulkan kekecewaan. Jadi akhirnya dari mana datangnya kekecewaan itu? Datangnya dari keinginan yang tidak tercapai. Udah, ini Bapak Taufik Hidayat. Punten Pak, saya jadikan contoh ya. Saya tidak kecewa tidak jadi anggota DPR provinsi. Saya tidak kecewa tidak jadi anggota DPR. Tahu nggak apa sebabnya? Karena saya tidak pengen. Saya tidak kecewa tidak jadi bupati. Tahu sebabnya apa? Karena tidak ingin jadi. Jadi siapa yang kecewa tidak jadi bupati? Yang kepengen jadi bupati. Jadi kalau begitu, kekecewaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri. Semakin banyak keinginan, semakin banyak. Nah, paham. Jadi oleh karena itu makanya ke depan yuk kita kendalikan keinginan dalam diri kita ini, jangan dimunculkan semuanya. Ya, kita batasi, kita seleksi mana yang penting, mana yang sangat penting, mana paling penting. Kalau kita dimunculkan semuanya, kita akan menanggung kekecewaan dan kekecewaan. Orang kecewa itu nggak enak Pak. Percaya nggak Bu?
Orang kecewa enak nggak? Enak. Ibu-ibu merawat suami, menyayangi suami, ngurusin suami dari pagi sampai malam, ya ke pasar, ya masak, ya belanja, sehari dipuja-puja semua. Ternyata terbongkar perselingkuhannya. Kecewa nggak, Bu? Coba ceritakan kepada saya seperti apa kekecewaannya. Ya Allah, Bu, ceritanya sambil nangis. Saya tuh dulu kecewa banget lah, sakit aja. Jadi kenapa kau sakiti dirimu sendiri? Iya kan? Jadi cobalah kita satu, jangan memunculkan keinginan-keinginan seluruhnya. Kita seleksi yang mungkin-mungkin saja, yang wajar-wajar saja, dan mengukur dengan segala kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kembali kepada topik yang pertama, bahwa nanti bagaimanapun di dunia ini, ketika saya punya keinginan, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu punya keinginan, percaya silakan atau tidak, yang terjadi adalah keinginan Tuhan. Selesai. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kamu punya keinginan, aku punya keinginan. Yang terjadi apa yang diinginkan Tuhan. Nah, jadi puncak kebahagiaan kita dalam hidup di dunia ini adalah ketika kita menyerahkan segalanya, biarlah Tuhan yang menentukan. Ufawidu amri ilallah. Kami serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini Ibu sekalian, sesungguhnya kita dalam hidup kita sehari-hari oleh Tuhan dilibatkan tidak dalam mengatur kehidupan kita ini. Tidak pernah dilibatkan dalam mengatur kehidupan ini. Allah yang mengatur. Hanya kita saja yang merasa seolah-olah dilibatkan, bahkan lebih dari itu seolah-olah bisa mengatur sendiri. Ini saya tidak bicara dengan teori, tapi dengan realita, dengan fakta di lapangan, bahwa kita tidak pernah dilibatkan memilih waktu lahir kita. Betul nggak? Tidak dilibatkan dari menentukan hari, tanggal, jam, siang, malam, bulan, tahun. Kita tidak menentukan. Allah yang menentukan. Jenis kelamin kita juga kita tidak dilibatkan. Saya jadi laki-laki bukan pilihan saya. Allah yang menentukan kok. Dan yang ingin lahir ke dunia bukan saya. Allah yang punya keinginan. Saya bersumpah 7 langit 7 bumi ini belum pernah mengisi daftar formulir kehadiran di bumi. Nama, silakan pilih nama titik-titik. Kalau saya boleh, Condro Dimuko nama saya. Bukan Abdul Syakur Yasin, Condro Dimuko. Bapak silakan pilih, saya pilih Soeharto. Ibu Tin. Ya langsung punya pabrik mobil saya. Betul gak? Nah itu ini persoalan. Jadi semua yang terjadi ini kita merasanya terlibat, padahal tidak. Makanya saya pernah memberikan contoh kayak masinis, supir kereta api listrik. Dia ingin mempercepat, nginjek gas 120 melaju, dia ingin pelan, diinjek remnya turun sampai 60. Betul nggak? Iya bisa, karena ada arus listriknya. Ketika terjadi alarm bisa nggak? Tadi orangnya kena stroke yang tadinya mau mukuli saya tuh, ternyata kan tidak bisa kan? Ya kenapa? Ya sudah.
Bisanya dicabut sama Tuhan, kan gitu persoalannya. Jadi artinya apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri tidak dilibatkan. Bagaimana kerja white blood cell, leukosit, sel darah putih, bagaimana bekerja, bagaimana dia menghabisi partikel-partikel asing yang masuk dalam tubuh kita, bagaimana cara membantainya, bagaimana dia menghabisnya, bagaimana mereka menginterogasi kuman-kuman yang masuk. Ikut tahu nggak kerjanya? Itu kan pasukan semua. Ada ambulannya, ada sirena, ada Densus 88-nya. Ya. Satu sel fagosit, bagaimana dia menangkap partikel asing dengan cara mengembangkan membran plasmanya. Ya. Kemudian dibantai di ruang indosom. Setelah mati dikirim ke ruang isosom. Tahu nggak kerjanya? Nggak tahu kan? Terima beres kan? Ya sudah. Apa enaknya sih engkau ingin dilibatkan? Kenapa tidak terima beres saja? Betul nggak? Ini yang jadi persoalan adalah kebodohan manusia sendiri dengan salah prangsaknya, salah dugaannya, dikiranya dengan ikut mengatur dikiranya hebat. Ternyata tidak berbekas kok. Semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sakit, dirawat di rumah sakit Mitra 20 hari. Ya, 20 hari. Sampai kepala dinas kesehatan juga datang ke sana. Ya, dokter-dokter dikerahkan semuanya. Saya dikasih obat, banyak banget obatnya, impus 20 hari, Bu, sampai sini muter-muter dalam 20 hari setiap hari. Iya, obat ya saya makan, tapi tetap saya akan mengatakan obat yang diberikan dokter pada saya hanya untuk menggembirakan hati saya. Hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Ya sudah selesai. Saya minum juga Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tetap secara syariat ya tetap masih saya terikat dengan hukum kausalita. Saya sebagai manusia, tapi Allah jangan dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalita, karena Tuhan adalah prima causa. Huwa musabbibul asbab. Dia sebagai prima causa, tidak terikat dengan causa. Dan Allah sampai sekarang masih sering dan selalu membuktikan kekuasaannya sebagai prima causa menghentikan hukum alam. Seperti Allah menghentikan hukum alam pada api ketika akan membakar Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Ternyata Allah menghentikan hukum alam yang ada pada masa itu. Sampai sekarang juga saya sering merasakan ya bahwa Allah masih sering juga memberikan kehebatannya kepada diri kita sehari-hari. Yang dengan teleportasi itu saya sering sekali itu menempuh jarak sekian lama kok tiba-tiba datang tempat saya juga nggak tahu. Masa dari Bekasi Barat sampai Sumber belum ada jalan tol, kok bisa dalam waktu 1,5 jam? Masuk akal nggak? Itu terjadi. Saya mah nggak tahu, yang supir yang tahu. Kok bisa cepat? Iya. Apa yang kau rasakan? Buya, sepanjang jalan nggak pernah ketemu lampu merah, hijau semua. Ya kan aneh-aneh itu sampai sekarang. Ya, kemujizatan yang terjadi dalam diri kita itu sampai sekarang. Itulah kemujizatan yang luar biasa adalah dalam diri kita.
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Shadaqal azim. Udah segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.